Setelah sholat tarawih sambil santai di depan rumah yang belum jadi, menikmati hidangan singkong goreng tambah kopi dicampur susu, Indocafe campur susu. Aduh, pokoknya nikmat banget. Saya akan membaca satu berita yang ini berani banget sih pengamat, nggak takut dipersekusi dia. Mengatakan bahwa Jokowi itu lebih kuat daripada Megawati, daripada Ganjar Pranowo. Kalau daripada Ganjar Pranowo sih ya nggak apa-apa. Tapi kalau daripada Megawati, nah ini bakal banyak orang yang kemudian menggugat. Sekuat apa sih Jokowi? Emang Jokowi bisa apa tanpa PDIP? Kan itu ya. Kasihan deh Pak Jokowi kalau tanpa PDIP. Ternyata Jawa Tengah hancur, saudara. Padahal Pak Ganjar itu 2 kali loh menjadi gubernur Jateng itu, tapi keoknya luar biasa oleh Prabowo Gibran. Kita baca beritanya nih, pengamat politik kurang ajar ini. Berani-beraninya dia mengucapkan fakta. Dari Tribun, Prabowo Gibran unggul di Jateng. Pengamat sebut sosok Jokowi lebih kuat dibanding Ganjar dan Megawati. Wadaw. Jawa Tengah yang dulu sebagai basis PDIP kini telah berubah dengan cepat. Pada Pilpres 2024, PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud kalah telak di Jawa Tengah yang disebut sebagai kandang banteng. Di Jawa Tengah, Prabowo Gibran menang dengan perolehan 12 juta suara. 12 juta bos. Sedangkan Ganjar Mahfud meraih 7 juta suara. Selain itu, paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meraih 2 juta suara. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamaluddin Ritonga menilai pengaruh sosok ketua umum PDIP di Jawa Tengah tidak lagi berdampak. Pengaruh ketua umum PDIP di Jawa Tengah tidak lagi berdampak. Apalagi saat perseteruan panas antara PDIP dengan Jokowi. Banyak kantong-kantong suara PDIP yang pecah. Aduh. Sejumlah pendukung Jokowi di Pilpres 2019 memilih mendukung Prabowo Subianto karena berdampingan dengan Gibran Rakabuming, anak sulung Jokowi. Jamaluddin mengatakan warga Jawa Tengah lebih kagum pada sosok Jokowi dibanding Megawati. Wadaw. Aduh, ini pengamat jujur banget ini. Yang paling aneh, Ganjar yang merupakan mantan gubernur Jawa Tengah juga gagal mendapatkan suara tinggi di sana. Dua periode bos, gubernur Jateng. Aduh. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamaluddin. Kemudian, tanya kedudukan Ganjar yang mantan gubernur wilayah Jawa Tengah yang kerap disebut kandang banteng juga menjadi sorotan dalam Pilpres kali ini. Jamaluddin menyatakan sejatinya Jawa Tengah bisa menjadi basis suara yang besar untuk Ganjar, mengingat adanya julukan kandang banteng itu. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP. Diketahui Jawa Tengah Ganjar memperoleh 7.782.335 suara. Kalah telak dari Prabowo Subianto yang mendapat suara 12.096.454 suara. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU RI ya. Lalu kata Jamaluddin, perolehan suara itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Jokowi di kontestasi Pilpres saat ini. Kata dia, dari hasil tersebut terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun Ganjar dan Megawati tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamaluddin. Hal itu terjadi karena Jokowi, kata dia, selama menjadi presiden kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Bahkan Jamaluddin berpandangan selama kunjungan tersebut Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pas Pilpres 2024.
Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati. Jadi Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Udah cukup lah ya. Intinya adalah Megawati, Ganjar Pranowo itu tidak mampu mengalahkan Pak Jokowi di dalam segi diterimanya oleh masyarakat. Jokowi lebih bisa diterima daripada Ganjar dan Megawati di Jawa Tengah. Itu fakta, bos ya. Kandang banteng roboh jebol oleh Jokowi seorang. Nggak enak kan kedengarannya kan? Sekelas partai politik kalah oleh satu orang. Nggak enak gak kedengar? Nggak enak banget kedengarannya. Tapi ya mau bagaimana lagi, itu faktanya, bos. Diterima atau tidak, diakui atau tidak, itu faktanya. Allahu Akbar. Jadi batal seketika ya ucapan Megawati yang Jokowi itu tidak ada apa-apanya tanpa PDIP. Tidak akan menjadi apa-apa tanpa PDIP. Batal, bos. Dibatalkan oleh fakta. Atau ini adalah hukuman justru dari masyarakat yang memilih Pak Jokowi kepada Megawati karena mengucapkan kalimat itu yang sembarangan kepada Pak Jokowi. Padahal dulu masyarakat itu mayoritas memilih Jokowi bukan karena partai politiknya, bukan karena PDIP-nya, bukan karena mengusungnya partai politik PDIP, bukan, tetapi karena sosoknya, kepribadiannya, keterbukaan pribadinya dengan masyarakat, belusukannya, ucapannya yang tidak menyakiti orang, sikapnya yang enak dipandang, dan lain sebagainya, yang sederhana. Itu, bos, itu model politik baru di Indonesia, bos. Belusukan itu diciptakan oleh Jokowi dan sukses. Dan semua orang sekarang menciptakan politik belusukan itu gara-gara ulah Jokowi itu. Repot kalau orang elit berhadapan dengan rakyat. Dulu kan Pak Jokowi lahir dari rahim rakyat pinggiran, bos. Dia bisa merasakan ya rasa masyarakat pinggiran, ya batin masyarakat pinggiran. Akhirnya dia belusukan, salah satu ekspresi bahwa dia pun pernah mengalami situasi di sana. Tidak jijik bersalaman dengan rakyat jelata, masuk gorong-gorong tidak jijik, tidak menjadi terpleset jatuh, tidak, karena sudah terbiasa. Menyapa kemudian petani di sawah itu biasa. Orang lalu kemudian menyimpulkan bahwa Jokowi adalah kita, sama seperti kita. Dan Jokowi memberikan harapan penuh bagi masyarakat biasa untuk juga bisa sama menduduki posisi paling tinggi levelnya di Republik ini, menjadi presiden. Tidak harus keturunan darah biru. Gitu. Pokoknya Jokowi itu menjadi variabel baru dalam perpolitikan Republik ini dan sukses merebut hati masyarakat Indonesia. Mau tidak mau, diakui atau tidak, disadari atau tidak, jangan membantah, itu faktanya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan pengamat politik ini selamat dari hujatan pendukung Pak Ganjar dan simpatisan kuat PDIP karena sudah merendahkan ketua umum partai PDIP, membandingkan dengan Jokowi, bahkan levelnya ketua umum PDIP kalah dengan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.